Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari keberadaannya, sehingga pada akhirnya kita sungguh dapat mencintai Tuhan dari ketulusan hati kita yang terdalam. Akan tetapi dalam hidup ini kita seringkali tak mengenali Tuhan, menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapannya. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra-putri cahaya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putera Sirak. Dahulu kala, tampillah Nabi Elias bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikan sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan Dikau? Dalam ombak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah hidup kami, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini kita mengenal sebuah istilah, tak kenal maka tak sayang. Orang itu akan sayang, orang itu akan cinta kalau ia mengenal. Tapi kalau ia tidak kenal, maka jangankan sayang, ditoleh saja belum tentu. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita ini. Memang demikian. Maka jangan heran kalau orang satu dengan yang lain kadang cuek-cuek saja. Bisa saja belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, maka akan muncul rasa sayang, akan muncul perhatian, akan muncul sungguh-sungguh perasaan yang ada di dalam diri kita ini. Dan kenal itu berbeda dengan tahu. Kalau tahu hanya melihat saja. Oh ini Bapak A, oh ini Ibu B, oh ini si itu, oh ini. Itu tahu. Tapi kalau kenal ada relasi yang personal, relasi yang lebih mendalam daripada hanya sekedar tahu. Apa yang ia rasakan, apa yang ia minati, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi pergulatan dalam dirinya, apa yang menjadi ketertarikannya, apa yang menjadi perhatiannya, itu tahu. Itulah yang disebut dengan. Maka kalau kenal akan menimbulkan rasa sayang, akan menimbulkan perhatian, dan itulah yang seringkali terjadi. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini. Kita itu mengenal Allah atau tahu Allah? Dalam hidup kita yang menyebut diri ini adalah murid-muridnya, sejatinya kita itu kenal atau tahu?
Karena kita seringkali ternyata tahu siapa Allah dan belum benar-benar mengenal siapa Allah. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita itu seringkali justru tak mampu mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan kita memperlakukan Allah semau kita, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita itu memperlakukan Allah menurut kehendak kita masing-masing, menurut keinginan kita masing-masing. Padahal kalau kita mengenal Allah dengan lebih, maka kita tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Allah, bagaimana kita harus bertindak di hadapan Allah, dan bagaimana kita harus berperilaku di depan Allah. Tapi yang terjadi, seringkali kita tidak tahu. Bahkan kita mengacuhkan Allah yang menyapa kita. Di mana Allah menyapa kita? Allah menyapa kita melalui saudara-saudari kita yang hari-hari kita temui. Dalam diri mereka yang kecil, dalam diri mereka yang miskin, dalam diri mereka yang lemah, dalam diri mereka yang kesepian. Allah menyapa kita. Tetapi seringkali kita justru mengacuhkan Allah. Kita seringkali mengabaikan Allah. Seringkali kita menghina Allah, seringkali kita menyakiti Allah. Karena dalam hidup ini kita seringkali justru menyakiti saudara-saudari kita yang kita jumpai melalui sikap, perkataan, perbuatan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena Tuhan sendiri mengatakan, dalam diri sesamamu aku hadir. Lantas kalau kita belum bisa mengasihi saudara-saudari kita, apakah ini yang disebut kita mengenal Allah? Jangan-jangan sejauh ini kita hanya tahu siapa Allah, sehingga kita salah memperlakukan dia, salah bertindak di hadapannya, salah bersikap di hadapannya. Maka mari bersama-sama Anda dan saya masuk ke dalam diri kita, melihat dengan jujur ke dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang menyebut dirinya murid-murid, apakah aku sudah mengenal dia dengan baik? Ataukah aku hanya tahu dia dengan baik? Kalau kita hari ini hanya tahu siapa itu Allah, maka Allah menghendaki agar kita mengenalnya. Sehingga ketika kita mulai mengenalnya, akan ada perasaan sungguh-sungguh sayang kepada dia. Maka tidak ada keinginan untuk menyakiti dia melalui sikap dan perbuatan tindakan kita. Maka kita akan dimampukan terus-menerus melakukan apa yang ia kehendaki, yaitu mewartakan kasih, membawa sukacita dan damai dalam hidup ini. Karena kita tak mau menyakiti yang kita sayangi. Yang mana yang kita sayangi yaitu Allah yang telah menyayangi dan mencintai kita lebih dahulu. Karena ia telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita dengan mau menderita, wafat, dan pada akhirnya pada hari ketiga bangkit untuk kita. Maka mari kita melihat ke dalam diri kita dan membuka hati kita. Agar dari hari ke hari kita bukan saja mengenal tahu Tuhan, bukan hanya sekedar tahu Tuhan dan tahu Tuhan, tetapi dari hari ke hari kita mengenal dan mengenal Tuhan, sehingga dalam hidup ini kita semakin mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.